Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, poro sedulur semuanya dimanapun berada. Semoga diberi keselamatan, kesehatan, dan rezekinya berlimpah ruah. Amin. Pada video kali ini saya akan menyajikan kisah kakek pemulung dihina tetangga. Beberapa kemudian hidupnya jadi kaya. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Samsuri. Orang-orang memanggilku Kakek Sur. Usia sudah melewati 70 tahun. Punggungku sering terasa nyeri dan langkahku tidak lagi setegap dulu. Namun, setiap pagi aku tetap mendorong gerobak kecil berisi karung lusuh, menyusuri gang-gang sempit untuk mencari barang bekas. Bagi sebagian orang, aku hanya kakek tua yang seharusnya beristirahat di rumah. Tapi kenyataannya, aku tidak punya rumah. Hanya gubuk reyot beratapkan seng berkarat yang sering bocor saat hujan. Meski begitu, aku tidak pernah berhenti bersyukur. Setiap aku menemukan botol plastik atau kardus bekas, rasanya seperti mendapat hadiah besar. Aku hidup sendirian. Istriku sudah lama pergi mendahuluiku, dan anakku merantau entah kemana tanpa kabar. Tapi aku tidak pernah menyalahkan siapapun. Hidup bagiku adalah tentang menerima, sekalipun penuh kesederhanaan. Setiap sore, setelah menjual hasil pulunganku ke pengepul, aku duduk di bangku kayu di depan gubuk. Dari sana, aku bisa melihat rumah-rumah megah di seberang jalan. Kadang hatiku berbisik lirih, andai aku bisa merasakan tinggal walau semalam saja di rumah semewah itu. Namun aku segera menepisnya. Bagiku yang penting aku masih bisa makan nasi hangat dan secangkir teh manis meski tanpa gula berlebih. Aku belajar menikmati sedikit yang kupunya. Meski demikian, di balik senyumku ada satu hal yang tak pernah bisa kuabaikan. Tatapan merendahkan dari orang-orang. Anak-anak sering menunjukku sambil tertawa. Lihat, itu kakek pemulung bau. Para ibu menutup hidung saat aku lewat. Dan para pemuda sering mengejek dengan nada bercanda yang menusuk hati. Aku hanya menunduk dan tetap berjalan. Aku tidak pernah melawan. Aku percaya suatu hari nanti, entah bagaimana caranya, Tuhan pasti membalikan keadaan. Aku tidak tahu bahwa doa dan sabarku itu akan diuji dengan cara yang paling tak terduga. Hari itu, langit mendung seolah ikut merasakan beratnya langkahku. Aku baru saja selesai memulung, karung di pundak hampir penuh, tapi tubuhku terasa sangat letih. Aku berjalan melewati jalan besar yang dipenuhi orang-orang. Di depan sebuah toko, sekumpulan pemuda duduk sambil tertawa keras. Awalnya aku hanya berniat lewat tanpa menoleh seperti biasanya. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka bersuara lantang. Lihat tuh, kakek pemulung lewat. Jangan-jangan dia mau buang sampah di depan toko. Gelak tawa mereka meledak, menusuk telingaku. Aku tetap berjalan, berusaha menunduk, tapi langkahku terhenti ketika seorang pemuda lain menambahkan. Kasian ya, di umur segitu masih aja ngorek-ngorek sampah. Pantesan gak punya rumah. Mereka semua tertawa lebih keras lagi. Orang-orang yang lalu lalang ikut menoleh. Sebagian tersenyum miring, sebagian hanya memandang dengan tatapan kasihan. Dadaku terasa sesak. Sakitnya jauh lebih pedih daripada rasa lapar atau pegal di punggung. Aku mencoba menenangkan diri, menelan pahitnya ejekan itu. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka mendekat, pura-pura mengipas-ngipaskan tangannya di hidung. Aduh, baunya sampai sini. Kakek, kalau mau hidup enak jangan jadi pemurung dong. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, air mataku hampir jatuh di depan orang lain. Tapi aku menahan diri, menggenggam karungku lebih erat. Maaf nak,
Aku cuma berusaha mencari rezeki halal, ucapku lirih. Mereka tertawa lagi, seolah kata-kataku hanyalah bahan lujonan. Saat itu aku merasa seperti titik paling rendah dalam hidupku. Bukan hanya hinaan yang mereka berikan, tapi juga rasa seakan aku tidak dianggap manusia. Malamnya aku duduk sendirian di gubuk reyotku. Hujan turun deras menetes dari atap seng yang bocor, membuatku harus memindahkan panci untuk menampung air. Aku menatap langit-langit gelap dan berbisik, "Ya Tuhan, sampai kapan aku harus hidup begini? Apakah aku ditakdirkan untuk selamanya jadi bahan ejekan?" Malam itu aku tidak bisa tidur. Di dalam hati kecilku muncul tekad yang selama ini tak pernah berani kubayangkan. Aku ingin berubah. Aku harus berubah. Aku tidak boleh selamanya jadi kakek pemulung yang diremehkan. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu satu hal. Mulai malam itu, aku akan berjuang, walau dengan sisa tenaga dan usia yang masih kupunya. Keesokan paginya, sinar matahari yang menembus sela-sela atap seng seakan membangunkanku dengan harapan baru. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku berdiri di depan cermin retak di sudut gubuk, menatap wajah tuaku yang penuh keriput, dan berbisik, "Sur, kau tidak boleh menyerah, kau masih bisa berubah." Aku mulai merancang langkah kecil. Aku tahu, aku tidak punya modal, tidak punya pengetahuan tinggi, apalagi kekuatan fisik yang cukup. Tapi aku masih punya satu hal, kesabaran yang sudah teruji bertahun-tahun. Maka setiap pagi, selain memulung, aku mencoba mengumpulkan barang-barang yang menurut orang lain tak berguna. Kaleng-kaleng rusak, kayu bekas, kain sobek. Aku membersihkannya, merapikannya, lalu mencoba menjualnya kembali dengan cara berbeda. Awalnya hasilnya tak seberapa. Seringkali daganganku tidak laku. Orang-orang menertawakan. Si kakek ini sudah tua, masih juga bermimpi jadi pedagang. Aku hanya tersenyum. Setiap tawa mereka menambah api semangat di dadaku. Siang hari aku tetap mendorong gerobak. Malamnya, aku duduk di bawah lampu minyak, menata apa yang bisa kujual esok hari. Badanku lelah, tapi hatiku seperti menemukan arti baru dalam hidup. Namun perjalanan itu tidaklah mudah. Ada hari-hari di mana aku benar-benar kehabisan tenaga. Pernah suatu kali, aku jatuh tersungkur di jalan karena karung terlalu berat. Orang-orang hanya lewat tanpa peduli, sebagian malah berbisik, "Ah, mungkin sebentar lagi kakek itu menyerah." Tapi, aku bangkit lagi. Aku katakan pada diriku sendiri, lebih baik jatuh 1000 kali daripada berhenti sekalipun sebelum berhasil. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Sedikit demi sedikit, hasil jerih payahku mulai terlihat. Dari sekedar pemulung, aku mulai dikenal sebagai kakek tua yang rajin mengumpulkan barang bekas bernilai. Bahkan ada pengepul yang mulai mempercayai aku untuk menyortir barang di gudangnya. Aku tahu jalanku masih panjang, tapi di dalam hati, aku mulai melihat secercah cahaya. Cahaya itu belum terang, tapi cukup membuatku yakin bahwa aku sedang berjalan di arah yang benar. Namun, takdir belum selesai mengujiku. Saat aku mulai berdiri lebih tegak, sebuah cobaan besar datang seakan ingin merobohkan semua yang telah kuperjuangkan. Hari itu, aku mendapati gubuk reyot tempatku berteduh terbakar habis. Entah dari mana asal api, hanya tersisa arang dan abu. Karung-karung bekas yang sudah kukumpulkan, barang-barang yang kusiapkan untuk dijual, bahkan pakaian lusuh satu-satunya, semuanya hilang dilalap api. Aku berdiri di depan puing, tubuhku gemetar. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Ya Tuhan, mengapa di saat aku baru ingin bangkit, Engkau mengambil semuanya? Bisikku lirih. Tetangga hanya menatap dari jauh. Sebagian berbisik-bisik, sebagian menggeleng iba, namun tidak ada yang benar-benar mendekat. Aku merasa sendirian, benar-benar sendirian. Malam itu, aku tidur di emperan toko dengan beralaskan kardus basah. Dingin menusuk tulang. Dan untuk pertama kalinya dalam perjuangan ini, aku hampir menyerah. Sudahlah Sur, mungkin mereka benar.
kau terlalu tua untuk bermimpi. Kau hanya pemulung yang tidak akan pernah berubah. Suara kecil di dalam hatiku berulang kali mengganggu. Keesokan paginya, aku mencoba kembali ke gudang pengepul tempatku bekerja. Tapi kabar buruk lain menanti. Pemilik gudang berkata, ia tak bisa lagi memberiku pekerjaan karena bisnisnya merugi. Bagai disambar petir, aku kehilangan segalanya dalam sekejap. Rumah reotku, barang dagangan, bahkan pekerjaan satu-satunya, semuanya hilang dilalap api. Hari-hari berikutnya adalah titik paling gelap dalam hidupku. Aku berjalan tanpa arah, mendorong gerobak kosong, hanya untuk menutupi rasa malu. Aku tak lagi punya tujuan, tak lagi punya pegangan. Setiap kali melewati jalan besar, aku kembali mendengar tawa pemuda-pemuda itu. Kali ini, ejekan mereka lebih menusuk. Lihat, dulu masih ada gubuk, sekarang tidur di jalan. Kakek bau ini memang ditakdirkan miskin. Hatiku hancur. Semua usahaku seolah sia-sia. Aku ingin berteriak, aku ingin menyerah, tapi hanya tangisan diam yang keluar. Malam itu aku duduk di bawah jembatan, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Aku tahu aku hanya punya satu pilihan terakhir. Bangkit sekali lagi, atau selamanya terpuruk dan dilupakan. Dengan tangan gemetar, aku menengadah dan berbisik, "Ya Tuhan, kalau Engkau masih memberiku sisa umur, izinkan aku memanfaatkannya untuk berubah. Jangan biarkan aku mati sebagai bahan ejekan." Esok paginya, aku berdiri dengan sisa tenaga yang ada. Aku mulai mendatangi pasar, bukan lagi sekedar memulung, tapi menawarkan tenagaku. Aku berkata pada para pedagang, "Aku bisa bantu angkat-angkat, aku bisa bersihkan lapak, asalkan diberi upah seikhlasnya." Awalnya banyak yang menolak. Mereka melihat tubuh kurusku dan menggeleng. Namun satu pedagang sayur berbaik hati, mengizinkanku membersihkan lapaknya setiap pagi. Dari situlah langkah kecilku dimulai lagi. Dengan upah receh yang kudapat, aku tidak membelanjakan untuk diriku sendiri. Aku menabung sedikit demi sedikit, meski hanya 1.000-2.000 rupiah. Aku katakan pada diriku, "Sur, setiap koin ini adalah harapan. Jangan dihabiskan, simpan sampai terkumpul." Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Punggungku sakit setiap kali mengangkat beban, tanganku gemetar setiap kali menyapu, tapi hatiku justru semakin kuat. Aku mulai dikenal di pasar sebagai kakek tua yang rajin dan jujur. Bahkan beberapa pedagang lain ikut mempekerjakanku. Namun perjuangan itu tetap tidak mudah. Ada hari-hari ketika tubuhku hampir tumbang. Pernah suatu kali aku pingsan di sudut pasar karena kelelahan. Orang-orang mengira aku tidak akan bangun lagi. Tapi ketika aku buka mata, aku tersenyum dan berkata, "Selama aku masih bisa bernapas, aku akan terus berusaha." Sedikit demi sedikit, tabunganku terkumpul. Aku mulai bisa membeli barang-barang bekas untuk kujual kembali. Aku bahkan berani menyewa lapak kecil di pinggir jalan. Dari seorang pemulung yang dihina, aku perlahan berubah menjadi pedagang sederhana. Namun perjuangan ini belum berakhir, karena di balik setiap langkah maju, selalu ada rintangan baru yang menantiku. Dan aku tahu, jalan menuju mimpi besarku masih panjang. Tapi, satu hal yang pasti, aku tidak lagi kakek yang menyerah. Aku telah memilih untuk bangkit, berapapun harga yang harus kubayar. Dan keputusan itu mengubah segalanya. Bertahun-tahun kemudian, usahaku yang bermula dari menjual barang bekas tumbuh menjadi lapak dagangan yang ramai. Dari lapak kecil, aku bisa menyewa kios. Dari kios, aku mampu membuka usaha baru, menjual hasil daur ulang dengan harga lebih tinggi. Orang-orang mulai menyapaku dengan hormat. Dari pasar hingga kampung sekitar, aku dikenal bukan lagi sebagai kakek pemulung bau, melainkan sebagai kakek sur yang pantang menyerah. Hari itu akhirnya tiba, hari yang tak pernah kubayangkan akan kualami. Aku berdiri di depan sebuah rumah megah berlantai 2, dindingnya kokoh berlapis cat putih dengan halaman luas yang dipenuhi bunga.
Rumah itu, rumahku sendiri. Tanganku gemetar saat kunci pintu kuselipkan ke lubang. Ketika pintu terbuka, aku menahan air mata. Di benakku terbayang malam-malam dingin di bawah jembatan, ejekan pemuda-pemuda di jalan, dan atap seng bocor yang meneteskan hujan ke wajahku. Kini semua itu sudah jauh tertinggal di belakang. Tak lama, kabar tentangku menyebar cepat. Orang-orang yang dulu menutup hidung saat aku lewat, kini berdiri di depan gerbang rumahku menatap tak percaya. Bahkan para pemuda yang dulu mengejekku, kini menundukkan kepala, malu pada diri mereka sendiri. Salah seorang dari mereka memberanikan diri berkata, "Kami tak menyangka kakek bisa sampai sejauh ini." Aku hanya tersenyum. Ingatlah nak, jangan pernah meremehkan orang yang masih berusaha, karena Tuhan bisa membalikan keadaan kapan saja. Aku menutup gerbang rumah mewahku dengan hati penuh syukur. Hidupku memang berawal dari gubuk reyot, penuh ejekan dan hinaan, tapi aku belajar bahwa kesabaran, kerja keras, dan keyakinan mampu mengubah luka menjadi keajaiban. Dan kini, setiap kali aku menatap rumah megah ini, aku selalu berbisik pada diriku sendiri, "Sur, kau memang hanya kakek tua yang pernah jadi pemulung. Tapi hari ini, kau berdiri di istana hasil jerih payahmu sendiri."